Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema kita kali ini Scorpio adalah dimana keberkahan akan kamu dapatkan setelah kamu bisa menyelesaikan cobaan ini ya. Jadi cobaan itu harus dilewati dan akhirnya kamu nanti ke depannya bisa mendapatkan keberuntungan, keberkahan dan kelimpahan ya. Kira-kira cobaan-cobaan apa saja yang akan kamu dapati ataupun mungkin kamu sekarang sudah mengalaminya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot dan juga koneksi ya dari zodiak dan inisial orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu yang membuatmu merana ataupun ya memakan energi ya. Dan apa pesan semesta untukmu, nanti di akhir readingan saya menjelaskan ya pesan semesta kepada kalian Scorpio. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar, ataupun yang ada tertera di atas ini, silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu. Untuk kalian Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Cobaan untukmu di masa depan, ataupun mungkin kamu sudah mengalaminya saat ini, dan cobaan-cobaan ini yang harus kamu selesaikan, harus kamu menangkan supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Cobaan apa saja yang akan menghinggapi kalian Scorpio? Di kartu pertama di sini King of Cups. Wah, di sini kamu harus tenang ya. Makan energi, ada yang mungkin memancing emosimu ya. Saya lihat di sini mungkin dari pasangan, nuduh-nuduh nuduh-nuduh selingkuh, cemburu nggak jelas, mengekang, ataupun kamu di kondisi toksik dalam suatu lingkungan tempat kerja ataupun tempat tinggal yang mana semua pada kepo. Terus juga saya lihat di sini mau ya sirik ya. Dan ada juga yang menghasut, tukang ember mulutnya ya. Dan mungkin juga di sini ada beberapa dari pimpinanmu yang toksik, yang mana hanya menuntut hasil ya tanpa melihat dari prosesmu gitu ya. Maaf agak sedikit berisik ya, anak saya lagi bermain, dan maaf juga di sini lagi hujan deras ya. Jadi ya mungkin kalau seandainya berisik, maaf sekali, ini sudah paling maksimal ya. Saya tetap ingin terpanggil mereading ya, walaupun mungkin situasi dan kondisi tidak memungkinkan, tetapi ya ini saya sudah maksimal untuk agak keras suaranya. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan baik ya. Oke, jadi di sini ada beberapa orang yang menurutnya ya kamu tuh punya potensi. Jadi dia memanfaatkan kebaikan kamu, memanfaatkan potensi kamu. Dan juga saya lihat di sini menguras energi. Jadi contohnya ya, kamu tuh sebagai pesaing menurut dia ya. Kamu tuh pesaing karena dia tahu bahwa kemampuan Scorpio nih up ya. Jadi dia merasa bahwa kamu itu ancaman buat dirinya. Ya. Entah dia mau apa ya, entah dia memanfaatkan, entah dia ya pokoknya orang-orang munafik di sini. Bahkan pasangan pun saya melihat di sini ada yang kompetisi, sirik sama kamu, bukan mengayomi, bukan menopang, sama-sama saling bekerja sama, tapi saya lihat di sini kayak macam kompetisi. Scorpio punya ini, dia juga mau punya itu, ataupun tetangga di samping. Ini kalau pasangan ini kompetisi ya, karena mungkin ya ada narsistik di sini, mau hanya dilayani ya, kalau tidak dilayani ya dia marah gitu. Ataupun mungkin kondisinya ya
Setidaknya dia sombong bahwa kamu bisa, saya juga bisa gitu. Dan ini pun ada terjadi di keluarga, kompetisi ya. Kompetisi kalau sehat sih nggak apa-apa, ini kompetisi tidak sehat ya, mau menjatuhkan gitu, seolah-olah kamu tidak bisa apa-apa. Ataupun di tetangga, kamu punya mobil baru, besok dia beli pesawat baru ya, ini contoh ya. Contohnya dia beli emas gitu ya, kalau pesawat terlalu bagaimana gitu. Tapi yang lebih tinggi gitu, macam contoh kamu beli cincin, wah besok dia beli satu set cincin, kalung, anting ya. Kamu beli jam, besok dia beli jam juga tapi yang lebih mahal. Kamu beli tas, dia juga beli tas. Jadi ada beberapa yang sirik ya. Jadi ataupun mungkin ya kamu yang sirik juga kepada mereka, karena saya lihat di sini ada beberapa dari Scorpio juga yang mengikuti energi dia. Contohnya kamu sudah punya beli tas baru, dia pun beli, kamu tambah lagi. Mungkin beli berlian baru, nanti dia tambah. Jadi saling ya namanya itu kalau kita bilang cobaan-cobaan dari emosi kita, dari gengsi kita ya. eh Jangan diikuti lah. Kalau memang kamu tidak terlalu perlu barang-barang itu, ngapain kamu beli ya. Nikmati saja hidupmu, prosesmu. Jangan berpikir negatif terhadap siapapun ya. Fokus pada diri sendiri. Jangan mau mendapatkan validasi atau pengakuan dari orang lain ya. Tetapi buatlah dirimu bisa nyaman, senyaman mungkin karena dirimu, tanpa ada merugikan yang lain ya. Jadi gaya hidup itu diseimbangkan saja. Kalau punya lebih nggak apa-apa kita bergaya, tapi kalau tidak ya mendingan ditabung. Belilah barang-barang yang sesuai kebutuhan, bukan keinginan ya. Oke, berikutnya di sini ada the lovers, pasangan ya. Dimana mungkin kamu jomblo, ditanya kapan nikah, belum nikah nih ya, lagi jomblo, bingung, punya pasangan yang nggak jelas, ujung-ujungnya keluarga, sahabat, kapan nikah ya. Yang udah nikah, yang pacaran ya, yang udah punya pacar, ya ditanya lagi, ya pokoknya intinya segitu ya, kapan nikah juga gitu. Kalau yang jomblo, sudah punya pacar belum gitu ya mungkin ya, lompat ke nikah. Jadi sudah punya pacar belum? Kalau seandainya dibilang sudah berpacaran, berarti kapan nikahnya gitu kan. Terus habis itu ditanya lagi kalau sudah nikah, kapan punya anak ya. Karena ada beberapa saya lihat di sini Scorpio yang belum mempunyai anak, ataupun mungkin kondisinya sudah punya anak belum, sudah berapa tahun nikah ya. Kamu lagi pusing, stres ya. Ada beberapa yang tertekan karena memang saya lihat di sini sudah bertahun-tahun belum mempunyai anak ya, sudah berusaha tetapi ya mungkin semesta belum mengizinkan ya, mau bagaimana lagi ya. Jangan takut ya, ingat kamu punya rezeki sendiri ya. Kalau anak itu kan amanah ya, jadi mungkin semesta mau sampaikan kepada kamu bahwa kamu mungkin belum siap memegang amanah itu. Jadi positif saja ya. Adapun saya lihat di sini kamu menderita juga karena pasangan tukang selingkuh ya, ataupun mungkin ada yang mengajakmu selingkuh. Nah ini hati-hati, ada yang menggoda Scorpio atau Scorpio yang menggodanya. Wah repot nih ya. Cobaan ini cobaan loh kalau kamu menggoda atau tergoda ya. Kamu jangan berpikir bahwa itu anugerah. Oh no ya. Kalau apalagi kalau kamu udah mempunyai pasangan, kamu udah tahu apa yang kamu lakukan salah, jangan dilakukan. Terkadang Scorpio tuh kayak macam bosan sama pasangannya, dia mencari validasi di orang lain. Ujung-ujungnya orang lain juga membosankan, kamu pergi lagi. Lama-lama dapat penyakit. Ya maaf ya. Karena saya lihat di sini pesona Scorpio up ya. Cuman kalau tidak bisa terkontrol, bisa-bisa kamu sendiri yang akan stres ya. Apalagi kalau bicara penyakit ya. Karena saya lihat di sini lebih ke pacaran yang dewasa ya. Jadi ada beberapa yang saya lihat di sini juga kumpul kebo ya. Ya mungkin pasangan juga minta ini minta itu macam-macam, kamu pusing, stres, kalau nggak diikuti dia marah, ancam-ancam, kamu juga wah ini gimana ya. Kalaupun seandainya sudah menikah, kadang-kadang juga was-was ya, apakah memang dia setia atau tidak, kok dia dingin ya. Ataupun bahkan saya lihat di sini ada yang berselingkuh, tetapi Scorpio santai-santai aja ya, seolah-olah biasa, padahal sebenarnya hatinya sangat sedih. Di sini ada kekecewaan dalam cinta. Wah, jadi kalau memang dia milikmu, kembali pasti dia akan kembali padamu. Sekarang berbenah diri. Kalau memang dia tidak kembali, berarti dia bukan milikmu, bukan yang terbaik untukmu. Semesta akan memberikan yang terbaik untukmu. Makanya dia hilangkan orang-orang yang tidak baik untukmu. Ya, tapi dia baik, berarti dirimu yang nggak baik. Kan dia menarik. Kamu baik pasti akan menarik orang baik. Kamu jahat, kamu pasti akan menarik orang jahat. Kalau orang baik, kalau kamu jahat dan orang baik yang datang, dia nggak pasti akan pisah juga. Karena dia akan mencari yang sevibrasi. Jadi sekarang
kamu lihat dari dirimu, kamu mau menjadi orang baik atau orang jahat, kamu mendapatkan orang baik atau orang jahat. Orang baik Kak Ica, oh ya sudah kalau gitu jadilah orang baik. Ya, kalau kamu sudah tahu itu salah ya jangan dilakukan. Ya. Oke, berikutnya di sini ada Jasmine. Kamu cepat tersinggung. Kata-kata orang aja langsung masuk di dalam hati, ngapain? Nah, ini kadang-kadang membuat dirimu tuh down ya, karena kamu tuh cepat emosional ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu, bukan tanggung jawab kamu untuk bisa membahagiakan seluruh manusia ataupun orang lain ya. Bukan tanggung jawab kamu untuk bisa selalu membahagiakan orang lain, tetapi tanggung jawabmu untuk bisa membahagiakan dirimu sendiri. Ini malah kamu menusuk dirimu, melukai dirimu dengan apa? Pikiran. Orang bisik-bisik di sana, tiba-tiba kamu datang, kok dia diam? Mungkin mereka cerita saya atau bagaimana ya? Ya, ada juga saya lihat di sini teman toksik, singgung-singgung masalahmu, singgung-singgung masa lalumu, ataupun ya pokoknya intinya bicara tentang kata ya. Jadi kamu tersinggung dan akhirnya memendam dalam hati. Ini bisa juga dari keluarga, dari pimpinan. Mungkin ya marah langsung keceplosan, kamu langsung baper ya. Kenapa harus baper ya? Ini terkadang yang menyakiti dirimu tuh karena pikiranmu sendiri. Dan saya lihat di sini kamu tuh dendam ya. Ingat aja, walaupun mungkin kondisinya oke, saya sudah memaafkan, tapi kenapa saya bilang dendam? Karena hatimu nggak akan lupa, ya. Nggak, kamu tuh kayak macam memorinya tuh betul-betul di save mati sampai dibawa sampai mati gitu. Ya rugi kamunya. Kenapa? Kamu tidak kamu ibaratkan menumpuk sampah-sampah duniawi, sampah-sampah negatif dalam dirimu, tidak mengizinkan atau tidak memberikan tempat celah untuk energi positif masuk. Makanya hidupmu begitu-begitu saja. Ya, kenapa? Karena dirimu menampung sampah-sampah, ketakutan, kecemasan, kepahitan, kesedihan, kekecewaan. Itu yang kamu tampung, dimana kamu ingat terus ya. Padahal mulut kamu oke, saya sudah bahagia, saya sudah memaafkan kamu, tapi hati tidak. Nah ini, jadi kalau kamu memaafkan, maafkan semuanya, lahir batin, supaya ada celah untuk energi positif masuk. Terkadang jodoh, keuangan, kesehatan itu kadang-kadang tidak melimpah ke Scorpio karena tempatnya atau ruangnya kamu berikan sedikit. Lebih banyak kamu memberikan ruang kepada yang negatif dibandingkan yang positif. Nah ini ya, jadi pikiranmu ya, dari ucapan, tindakan, kalau mereka memang betul apa yang mereka katakan dan kamu tahu memang itu kamu salah, perbaiki. Ya, introspeksi diri. Tapi kalau memang kamu merasa bahwa enggak kok Kak Ica, saya tidak seperti yang mereka tuduhkan, ya buktikan dari kinerjamu, buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan itu salah terhadapmu, bukan malah marah, memusuhi mereka, diam, dingin. Itu bukan cara bijaksana dan bukan cara elegan untuk bisa mengalahkan orang-orang toksik. Yang bisa mengalahkan orang toksik itu adalah dari produktifmu ya. Tunjukkan bahwa apa yang mereka katakan itu salah kepadamu, bukan membalas ya, atau diam atau lari dari masalah ya. Selesaikan semua masalah dan jangan baper ya. Oke, berikutnya strike. Wah, di sini ada beberapa yang saya lihat di sini berjuang sendiri ya. Kamu mungkin punya anak, tulang punggung keluarga, stres, ataupun mungkin yang tadi belum punya anak, kamu yang berjuang sendiri, kamu tekanan, pergi ke dokter sana, dokter sini, pasangan tinggal santai-santai, seolah-olah kamu yang punya penyakit, ya sampai kamu nggak punya anak. Ini contoh ya, kalau punya anak pusing, repot, mana biaya ini, biaya itu, pasangan santai, ya, stres sendiri, ataupun mungkin yang kalau nikah ya, pacaran ya, kamu berjuang untuk dirinya tapi kok nggak ending-ending. Kapan kamu nikahi saya, kita sudah berjalan lama ini itu, tapi kamu malah fokus dengan dirimu sendiri. Atau bahkan yang tadi ya jadi kamu di sini stres sendiri. Kenapa? Karena tidak ada yang mengayomi kamu, tidak ada yang menopang kamu, tidak ada yang menolong kamu ya. Maaf agak berisik ya, padahal semesta mau sampaikan pada kamu bahwa kamu tuh kuat sendiri. Ngapain butuh bantuan orang lain? Selesaikan masalahmu sendiri, jangan lari dari permasalahan. Kamu kuat, kamu hebat. Ya, setiap masalah itu diselesaikan sendiri, bukan nyontek ya. Ini kalau kita ujian kan, ini kan tema kita kan cobaan-cobaan ini. Cobaan itu berarti kan masalah kan. Dimana kalau kamu bisa melewati ini berarti kamu akan diberikan keberuntungan lainnya, akan datang kepada kamu ya, kehidupan yang lebih baik. Nah, sama seperti kita ujian, kita bisa naik kelas kalau kita sudah lulus dari ujian ya. Kita kan pasti ujian dulu baru naik kelas karena sama sekarang kondisinya ini, kamu lagi diuji juga untuk bisa naik kelas, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan ya. Kamu harus bisa melewati cobaan-cobaan ini, dimana kamu harus bisa mengambil keputusan bijaksana untuk dirimu. Ingat,
Penentu nasibmu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain yang akan menentukan nasibmu, tapi dirimu dari pilihanmu saat ini. Jadi bijaksanalah, jangan mau ditopang, disuap mulu ya. Kamu ditopang mereka jatuh, kamu pun ikut jatuh. Ya, jadi jangan ikut-ikut orang lain, tapi punya power sendiri atas dirimu. Ya, punya kendali sendiri atas dirimu. Gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada Page of Swords tuh. Saya lihat di sini ada beberapa orang yang munafik ya, yang di depan baik, terus di belakang itu menjahatimu, mengumbar aib-aibmu, ya, kompetitor tidak sehat dalam bisnis. Kalau seandainya kamu bisnis ataupun dalam kalau kamu sebagai karyawan, saya merasakan di sini energinya kompetisi juga ya, entah dia jelek-jelekan kamu di bos, di pimpinan ya, supaya kamu lengser dari jabatanmu atau bagaimana. Nah, ini ada persaingan tidak sehat yang mana dia memang inginkan kamu jatuh ya. Adapun saya lihat di sini pasanganmu juga toksik, narsistik, yang mana dia ingin menghancurkanmu ya, karena kamu sudah membuka topengnya atas kepalsuan dia. Dia marah. Ini ada orang-orang yang marah karena kamu bisa up. Ada juga yang mereka tidak suka kalau kamu berhasil. Makanya saya bilang circle-mu itu harus dijaga ya. Carilah tempatmu di mana orang-orang baik. Ingat, kalau kamu di circle toksik, kamu tidak akan sukses. Kenapa? Karena orang toksik tidak mau melihat sahabatnya sukses. Orang toksik tidak mau melihat sahabatnya atau pasangannya bahagia. Itu dia nggak mau. Karena apa? Kebahagiaan kamu itu adalah derita dia. Dia nggak suka kamu bahagia. Jadi ngapain kamu dekat-dekat orang toksik kalau hanya bisa menjatuhkanmu dan bersenang-senang atas penderitaanmu? Ya, terkadang kamu udah tahu ini orangnya tidak baik, tapi kamu masih di situ. Akhirnya ya, kamu makan hati sendiri. Ujung-ujungnya merana. Ya. Jadi seperti gitu ya, cobaan-cobaan ini jangan marah, jangan cepat emosi, jangan langsung juga membalas. Ya, kalau kamu mau membalas, balaslah kebaikan orang yang pernah baik kepadamu. Orang jahat ya serahkan kepada semesta aja, ya, agar semesta yang memberikan. Biarlah semesta yang menegur mereka dengan cara semesta. Ya, kamu fokus pada perbaikan dirimu supaya apa? Orang-orang baik yang masuk dalam hidupmu. Selama hidupmu baik, orang-orang yang baik kamu akan dikelilingi orang baik. Selama hidupmu tidak baik, ya kamu akan dikelilingi orang jahat. Makanya kadang-kadang kamu berpikir, kok hidup saya begini-begini saja Kak Ica. Berarti yang salah ada pada dirimu. Cuman kamu tidak menyadari. Kenapa? Kamu minta validasi dari luar. Ya, orang itu harus berubah, orang itu yang salah. Padahal kamu nggak tahu yang salah adalah di dirimu. Jadi kamu harus berpikir bahwa gini, kok hidup saya berulang ya. Contohnya dalam hal percintaan ya. Saya dengan orang si A ya putus karena selingkuh. Gini saya putus, saya ke si B. Ujung-ujungnya sama. Jadi ada statement biasanya kan, laki-laki itu semua sama, perempuan itu semua matre. Ya itu contoh ya, atau apa semua sama lah gitu. Padahal bukan orang luarnya tapi dirimu, karena kamu macam ada mungkin kepahitan, emosi, rasa benci pada diri sendiri, rasa dendam pada atau trauma dengan kejadian-kejadian di masa lalu. Akhirnya kamu mengundang orang-orang yang sevibrasi dengan energimu yang mana ya, yang kamu inginkan itu ya, atau traumamu itu. Makanya saya bilang trauma itu harus disembuhkan dulu. Kamu nggak bisa membahagiakan orang kalau kamu sakit dan kondisinya ini kamu lagi sakit. Orang bilang kan kalau kita ada dibilang kepahitan kan, itu secara tidak langsung itu mental kita tidak baik-baik saja secara mental ya. Jadi jangan sampai kamu memancing energi negatif dan akhirnya dirimu sendiri yang jadi toksik untuk dirimu sendiri ya. Kasihan dirimu, kasihan jiwamu terabaikan dan kamu lebih fokus pada yang lain. Sekarang lebih fokus pada dirimu supaya apa? Kamu bisa menarik apa yang kamu inginkan sesuai vibrasimu, sesuai yang di hatimu. Kalau kamu baik, kamu akan menarik orang baik. Kalau kamu jahat, kamu akan menarik orang jahat. Bukan jahat dalam artian membunuh tidak, tapi maksudnya seolah-olah penuh dengan kepalsuan. Dimana di mulutnya baik, mulut kamu tuh baik, senyum, move on, tapi di hati kamu tuh marah, emosi, benci, sakit hati itu. Jadi bukan masalah di luarnya, tapi dalam hati. Jadi kamu menarik itu dari mana? Dari hatimu. Akan menarik orang-orang itu. Ya. Jadi sekarang kembali kepada dirimu yang bisa mengontrol semuanya. Jangan emosi, jangan juga cepat baper, jangan cepat marah, ya. Kalau memang benar ya introspeksi, kalau tidak benar ya nggak usah digubris. Intinya kan gitu. Hidup ini kan simple ya. Kita harus bisa menciptakan kebahagiaan di dunia ini. Ya, kita ciptakan surga untuk dunia saat ini. Ya, supaya kita bahagia. Kenapa kita harus hidup stres di dunia ini? Hidup cuma sementara, di bawah stres, di bawah happy lah. Ya.
Oke, berikutnya terakhir Seven of Swords. Saya lihat di sini, wah, ada orang yang tukang pinjam uang ya, serakah di sini ya, ataupun pemalas. Ya tadi saya sudah bilang ya, ada beberapa ini orang luar atau pasanganmu ya. Ini terulang, ini lagi berarti energinya up, sudah pemalas, mengkelabui kamu, menipumu, mengatasnamakan cinta padahal tipu, terus bilang sahabat padahal menikamu dari belakang, membongkar aib-aibmu, atau bilang pasangan padahal tukang selingkuh, setia padahal setiap tikungan ada. Ya, aku setia padahal tikungan, di setiap tikungan ada gebetan-gebetannya. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tenangkan aja, kalau tenang diri gitu ya. Kalau memang dia yang terbaik untukmu, pasti akan didekatkan dan pasti akan dilancarkan. Kalau dia bukan untukmu, ya pasti dijauhkan. Ya, jadi apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Jadi kamu fokus pada dirimu aja. Karena kamu akan menerima sesuai vibrasimu, sesuai pada saat kamu memang sudah ingin menerima gitu. Ya, artinya semesta tahu bahwa ternyata kamu sudah pantas untuk menerima itu, saya akan berikan. Jadi benahi dirimu untuk bisa mendapatkan berkat semesta, ya. Jadi seperti itu ya, cobaan-cobaan yang saya lihat ya, ada overprotective, ada orang iri, ada selingkuh, ada menggoda tergoda, ada yang terlalu baper, ya. Itu cobaan-cobaan yang harus kamu ini ya. Belum lagi kalau di sini ada beberapa saya lihat kamu berjuang sendiri, menafkahi diri sendiri, belum anak bawel, rewel, stres, belum tekanan dari kantor. Waduh, banyak juga ya. Belum menghadapi orang-orang yang manipulatif ya, berdrama ya, orang yang sombong, orang yang angkuh ya. Dan saya lihat di sini orang-orang yang tidak bersyukur ya, hanya menjadi benalu buat dirimu, padahal mereka sehat walafiat tapi pemalas ya, hanya mau menerima enak saja. Habis itu pada saat kamu susah mereka pergi. Habis manis tepat dibuang. Dan ini ada di mana orang-orang serakah yang terkoneksi dengan dirimu. Bahkan mungkin kamu mengikuti juga jejak mereka untuk bisa serakah dan menindas orang yang lemah. Ini hati-hati. Ya. Hati-hati dengan perbuatanmu atau circle-mu juga, karena akan bisa menularkan. Ya, contohnya kamu ribut dengan bosmu ya, ataupun ya pokoknya seperti gitulah. Habis itu karena kamu emosi, akhirnya apa? Pelampiasannya ke rumah. Jadi anakmu atau istrimu atau pasanganmu ya, suamimu yang kena marah dari dirimu. Jadi seperti gitu ya. Kalau kamu sudah bisa keluar dari situ, bisa menenangkan diri ya, dan lebih ikhlas, tulus, pasti kamu akan bisa mendapatkan kebahagiaan di hari esok. Jangan takut, semesta bersama kamu, Scorpio ya. Oke. Nanti kita lihat lagi di akhir untuk kesan semesta ya. Tapi untuk saat ini saya mau ambil dulu energi dari kalian yang terkoneksi dengan inisial dan zodiak, dengan orang-orang yang membuatmu tidak nyaman, membuatmu merana dan baper ya. Kita lihat, saya mau di ini dulu ya, inisial. Saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada huruf R, ada huruf P, ada huruf W, ada A, Y, Z, S, V, T, ada huruf K, ada huruf C, M, H, U, O, N, E, D, I, J, dan ada huruf X. Jadi untuk koneksi zodiak, zodiak inisial ya. Untuk inisial kamu terkoneksi dengan R, P, W, A, Y, Z, S, V, T, K, C, M, H, U, O, N, E, D, I, J, dan X ya. Semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi juga dari zodiak, dimana kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin kamu terkoneksi dari zodiaknya. Dimana kamu terkoneksi di sini, saya sudah menarik energinya, ada Scorpio, ada Leo, ada Taurus,
Gemini, Pisces, ada Aries, ada Capricorn, dan Cancer. Jadi untuk koneksi di sini dari zodiak ya, di mana kamu terkoneksi dengan Scorpio, Leo, Taurus, Gemini, Pisces, Aries, Capricorn, dan Cancer ya. Oke, semoga resonate, dan saya sudah menarik energi untuk pesan semesta, satu kartu untukmu. Kita lihat Ten of Coin. Wah, di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih fokus pada dirimu, keluargamu, atau orang-orang yang di sekelilingmu. Dalam artian gini, berikanlah cinta untuk orang-orang yang ada pada kamu saat ini ya. Jangan pergi membayangkan, oh saya harus mendapatkan cinta si A, si B, si C yang nggak tahu di mana, nggak jelas. Tapi kamu lebih fokus pada dirimu, mencintai dirimu, sayangi dirimu, dan orang-orang di sekeliling kamu yang tulus bersamamu. Terkadang kamu tidak memperhatikan mereka. Ya, kamu lebih fokus pada, oh seharus si A yang di belakang gunung sana, si B di mana gitu ya. Padahal mungkin keluargamu, entah dalam tanda kutip ya, kalau kamu belum mempunyai pasangan, mungkin ya sahabatmu, orang tuamu, adikmu, itu yang kamu cintai dulu. Terutama cintai diri sendiri. Kalau sudah mempunyai pasangan, ya fokus pada orang-orang yang di sekelilingmu, yang memang mencintaimu apa adanya. Ya, jangan melihat dari orang penuh kepalsuan, cinta tapi modus, padahal modus gitu ya, mengatasnamakan cinta. Dan di sini lebih fokus pada dirimu. Ya, dalam artian lebih menyayangi diri sendiri dulu. Kamu terlalu lelah soalnya. Ya, memikirkan orang lain atau menginginkan membuat mereka bahagia dan kamu korban gitu ya. Jadi bahagiakan dulu dirimu, ciptakan kebahagiaan dari dalam diri, bukan dari luar. Saya harus dapat si A supaya saya bahagia, saya dapat si B baru saya bahagia. No, kamu bahagiakan dirimu. Kalau si A, si B dia membawa kebahagiaan untukmu, itu bonus, tapi bukan keharusan mereka. Jadi yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri. Yang bisa membuat sukses adalah dirimu sendiri. Ya, jadi jangan berharap orang lain datang membahagiakan kamu, datang membuat kamu menjadi orang hebat, menjadi orang kaya. No, tapi orang bahagia, orang hebat itu ditentukan dari dirimu sendiri. Kamu mau hebat, lakukanlah hal-hal hebat untuk dirimu. Ya, jangan terlalu fokus pada orang-orang toksik, ataupun mungkin kondisinya malah kamu yang menjadi toksik untuk dirimu dari pikiranmu yang tadi saya bilang ya. Hati-hati berdalam pikiran. Ya, terkadang kita karena pikiran kita akhirnya kita jatuh ya. Kita jatuh karena apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu tentang pikiranmu itu adalah doamu gitu. Jadi semesta mau sampaikan yang kamu pikirkan itu doa. Baik buruknya semesta nggak tahu itu baik atau buruk. Yang penting dia tahu bahwa kamu maunya itu. Jadi jangan berpikir yang negatif, supaya semesta memberikan yang positif-positif terhadap dirimu. Seperti gitu ya. Kalau dari hutang uang ya harus bisa memanage aja sih, semesta mau katakan ya. Jangan terlalu boros. Belilah barang-barang yang dibutuhkan, bukan karena unyu-unyu ya, bukan karena keinginan, tapi memang karena kebutuhan. Bisa memanage keuangan dengan baik ya, karena ke depan saya lihat pengeluaran tak terduga kamu banyak ya. Basically bagus selama kamu bisa up ya. Dari cobaan-cobaan ini keberkahan, kelimpahan ya, dan kebahagiaan akan datang silih berganti untukmu ya. Dan jangan lupa berdoa, berserah, ingat semesta ada bersamamu, dia akan melindungimu ya. Jangan pernah takut, jangan merasa sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Scorpio. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.